Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi etika dan profesi keguruan. Yang mana di dalam etika profesi keguruan ada beberapa judul yang perlu kita bahas. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas judul konsep dasar profesi keguruan, yaitu untuk membentuk masa depan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri bernama Andi Putra, rekan saya bernama Ridho Swandri dan Magfirawan Pasha. Yang selanjutnya harus kita ketahui apa itu profesi keguruan. Profesi keguruan ada 5 karakter daripada profesi keguruan. Yang pertama, panggilan hidup dan etika. Yaitu profesi keguruan adalah pekerjaan yang didasari panggilan hidup, norma dan kode etik khusus. Itu pada profesi keguruan mempunyai ciri khas ini, mempunyai poin ini. Yang selanjutnya adalah interaksi langsung, yaitu guru sebagai tenaga pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang mana dalam profesi keguruan itu harus ada pendidik dan peserta didik agar bisa berinteraksi langsung di dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran agama dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ialah sertifikasi profesi. Itu pada profesi keguruan harus ada sertifikasi profesi, yaitu sertifikasi guru sebagai alat memilah guru profesional dan non-profesional. Ini catatan ini itu menurut Nina Anggrani 2019. Selanjutnya kita mengetahui ciri-ciri profesi keguruan. Apakah itu ciri-ciri profesi keguruan? Yang pertama yaitu pengetahuan khusus. Profesi keguruan harus mengetahui pengetahuan yang khusus, yaitu memiliki pengetahuan khusus spesialis dan tentang materi dan pedagogi. Itu bisa mempraktekkan materi baik itu tentang seni dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah layanan sosial esensial. Layanan sosial esensial yaitu artian kata membentuk karakter di masa depan bangsa. Jadi pada keguruan itu harus bisa membina karakter dan masa depan bangsa seorang murid didiknya tersebut. Dan yang selanjutnya ialah pengembangan diri yang berkelanjutan, yaitu pengembangan diri yang berlanjutan dengan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan, secara friends, secara kumar, secara teacher institute. Yang mana pada ciri-ciri profesi keguruan harus mempunyai 3 poin itu agar bisa mendidik peserta didik menjadi penerus bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu guru pilar masa depan bangsa. Yang pertama, kita harus memahami domain profesi keguruan. Pengetahuan profesional, memahami siswa materi dan strategi pembelajaran efektif. Kita sebagai seorang guru harus memahami bagaimana tingkah laku siswa tersebut dan materi apa yang kita ajarkan kepada siswa tersebut. Yang kedua yaitu praktik profesional, menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan menantang. Kita harus menciptakan pembelajaran dalam lingkungan itu dengan aman dan inklusif. Seperti misalnya kita mengajarkan P5 gitu dalam pembelajaran, kita harus melihat kondisi dan situasi pada kita yang akan praktik tersebut. Selanjutnya itu keterlibatan profesional, terus belajar berkolaborasi dengan kolega dan berkomunikasi dengan orang tua. Kita sebagai seorang guru yang profesional, kita harus keterlibatan kepada orang tua dan siswa itu harus berkomunikasi tidak terputus. Selanjutnya itu peran guru profesional, perencana. Yang pertama itu perencana, menyusun kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya sekarang sudah ditentukan yaitu kurikulum merdeka. Kita harus membuat perencana ke depannya apa yang kita ajarkan dan bagaimana sistem yang kita ajarkan ya. Selanjutnya itu pelaksana, mengelola proses belajar dan mengajar secara efektif, menciptakan suasana kondusif. Misalnya pelaksanaan yaitu mengelola proses belajar, mengajar secara efektif. Kita harus mengelola proses belajar itu dengan efektif dan tidak adanya keraguan. Selanjutnya evaluator, menilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Evaluator ini yaitu evaluasi terhadap siswa. Misal kita mengajar dalam sistem kelompok dan dalam kelompok tersebut kita harus evaluasi bagaimana siswa itu memahami dalam materi yang kita ajarkan. Selanjutnya itu motivator, menginspirasi dan membangun semangat belajar siswa agar mencapai potensi terbaik mereka. Misal nih, kita seorang guru, kita harus memotivasi siswa tersebut agar siswa tersebut semakin giat dalam belajar dan semakin semangat dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya yaitu tantangan dan tuntutan profesionalisme guru.
Di setiap semakin majunya pendidikan dan semakin majunya teknologi, pasti ada tantangan dan tuntutan sebagai guru. Yang pertama, kita harus sertifikasi dan kompetensi. Misal nih, kita menjadi seorang guru itu harus menjadi guru yang berkompetensi dan tidak guru abal-abalan. Yang kedua yaitu pelatihan berkala. Misal kita adanya kegiatan pelatihan guru. Kita sebagai guru profesionalisme, kita harus mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya yaitu penguasaan teknologi. Misal ini semakin majunya teknologi nih kan, kita seorang guru kita harus mengetahui bahwasannya bagaimana pengembangan teknologi yang akan datang ini, kita harus menguasainya. Setidaknya kita harus mengerti tentang teknologi yang akan datang, yaitu teknologi misal kayak TIC ataupun kayak teknologi jaringan gitu ya kan. Setidaknya kita harus mengetahuinya. Yang keempat yaitu bahasa asing. Sekarang banyaknya orang-orang luar ataupun WNA itu memasuki wilayah Indonesia gitu. Kita sebagai guru harus setidaknya kita mengetahui bahasa-bahasa yang mereka bawakan gitu. Setidaknya kita tahulah apa yang mereka bicarakan walaupun kita tidak mengerti apa yang ia maksud. Kita harus mengetahui bahasa-bahasa asing tersebut. Karena guru harus memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengikuti pelatihan serta menguasai TIC dan bahasa Inggris, yang mana ditulis oleh Zurianti 2020, Windari dan kawan-kawan 2020. Selanjutnya pengembangan profesional berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mak Firwan Pasha. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, jadi ada 2 poin yang akan kita jelaskan, yaitu dampak guru profesional bagi pendidikan nasional dan kesimpulan menjadi guru profesional adalah panggilan dan tanggung jawab. Nah, jadi yang pertama yang akan kita jelaskan adalah dampak guru profesional bagi pendidikan nasional. Nah, jadi ada 3 poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran yang bagaimana? Seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara signifikan. Nah, jadi kemudian yang kedua, SDM kompeten. Nah, jadi SDM kompeten ini contohnya seperti membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Nah, kemudian yang ketiga, cita-cita bangsa. Nah, jadi cita-cita bangsa ini seperti mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan menjadi guru profesional adalah panggilan dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini ada 3 poin, yaitu profesi keguruan menuntut komitmen, keahlian, dan etika tinggi. Kemudian yang kedua, guru profesional adalah agen perubahan sosial dan pembentuk masa depan bangsa. Nah, kemudian yang ketiga, mari terus tingkatkan kompetensi dan dedikasi demi generasi bangsa yang lebih baik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.